kata lebih masak sendiri. Kalau misalnya kalau Jerman beli di restoran itu mahal, karena di Jerman itu sangat menghargai profesi, jadi mereka itu membayar mahal gitu. Jadi kalau untuk makan di restoran pasti lebih mahal. Mungkin kalau misalnya makan sekali makan di restoran 15 euro, tapi kalau misalnya masak sendiri 15 euro itu bisa 1 minggu. Nah ini tabungan deposito tuh per tahun. Lalu ibaratkan kalau misalnya tahun pertama sudah deposit, harus ada deposit lagi, tahun depan bisa ambil part time. Part time itu bagi menjadi 3, ada ini Teilzeitarbeit dan Vollzeitarbeit. Mungkin akan bisa jelaskan nanti. Ini ketentuan deposito. Yang pertama, deposito itu sebesar 10.236 euro, wajib dibayarkan sebelum kuliah. Deposito disimpan dan dibekukan di rekening bank Jerman, diperuntukkan agar mahasiswa terjamin dalam kurun waktu 1 tahun. Deposito diperuntukkan untuk biaya hidup di Jerman, bukan untuk universitas. Nah, deposito ini dapat diambil setiap bulannya sebesar 853 euro oleh mahasiswa. Nah, ini untuk part-time. Part-time itu ada 3. Yang pertama, Teilzeitarbeit atau kerja part-time seperti biasanya. Nah, durasinya itu 20 jam per minggu dan menghasilkan 450 euro sampai 900 euro per bulannya. Ataupun kalau misalnya itu nggak mau ikut Teilzeitarbeit, bisa Hiwi itu akan bekerja di universitasnya, itu sebagai mungkin asisten dosen atau penjaga perpustakaan atau di laboratorium, dan akan menghasilkan itu lebih besar, itu sekitar 150 sampai 1.200 euro per bulannya. Lalu ada yang namanya Vollzeitarbeit atau kerja full time. Jadi kita nggak kerja part time, kerjanya full time. Tapi perbedaannya adalah kalau kita kerja part time kita bisa melakukan selama 1 tahun, tapi kalau kita kerja full time itu durasinya mungkin maksimal 6 bulan, jadi setengahnya gitu. Tapi penghasilannya itu juga besar, itu 4.500 sampai 10.000 euro. Nah, ini adalah fakta-fakta kuliah di Jerman. Yang pertama adalah Universitas Jerman berkualitas baik. Ini bisa dilihat dari banyaknya universitas Jerman yang masuk 60 besar universitas terbaik dunia. Lalu tanpa biaya kuliah, uang gedung tidak ada, uang semester, bahkan uang buku itu gratis. Lalu biaya hidup relatif terjangkau. Jika misalnya ibaratkan kita hitung-hitung, sebenarnya biaya hidup di Jerman sama di Jakarta itu sebenarnya sama gitu. Lingkungan internasional, nah lebih dari 300.000 mahasiswa internasional itu kuliah di Jerman, maka koneksi pertemanan itu lebih luas. Berarti kalau Jerman bisa kenal mungkin sama orang Rusia, mungkin sama orang Jerman juga, atau mungkin dari Inggris, karena Jerman itu adalah pusat negara Eropa. Nah, kualitas hidup nih sebenarnya untuk kualitas hidup mungkin ketika kalau Jerman tinggal di Jerman pasti akan meningkat, karena Jerman juga ibarat kebudayaan, seni, musik, psikologi, dan teknologi. Kesempatan kerja, kesempatan kerja adalah ketika kalau Jerman ibaratkan lulus dari Universitas Jerman atau lulus dari Ausbildung, nah berkesempatan untuk kerja di Jerman. Pemerintah Jerman sendiri memberikan hak ke Jerman untuk mencari pekerjaan selama 1 tahun, akan diberikan bisa mencari kerja nanti selama 1 tahun. Mungkin kalau misalnya di Inggris kan kalau ketika kita lulus kita belum dapat kerja, suruh pulang. Kalau di Jerman enggak. Nah ini mungkin Jerman tahu nggak penghasilan rata-rata Jerman? Enggak. Nah ini adalah penghasilan rata Jerman. Kita GDP-nya ada 46 US dollar. Mungkin kalau kita rupiahkan menjadi 625 juta, mungkin dibagi per 12 bulan itu 52 juta. Kalau Kak Jerman sudah lulus programnya dan menjadi pekerja profesional. Nah rata-rata pendapatan orang Jerman segini. Nah gimana sih kita bisa lihat Jerman itu negara maju atau negara yang bagus untuk kuliah atau kerja? Nah bisa lihat dari brand-brand dari Jerman. Ini ada beberapa brand yang dari Jerman, ada di bidang teknologi, ada Mercedes, ada Porsche, ada BMW, di olahraga ada Nivea, di kesehatan ada Aspirin. Jadi banyak banget brand-brand yang lahir dari negara Jerman. Nah ini syarat untuk kuliah di Jerman. Nah,
Kalau kan lulusan SMA nih, berarti yang pertama itu bahasa kalau Agama udah bisa belum? Bahasa Jermannya? Bahasa Inggris doang sedikit. Sedikit. Udah pernah belajar bahasa Jerman sebelumnya? Sebelumnya Di sekolah? Hanya saya punya saudara kemarin ya, dia cerita-cerita bagaimana tentang Jerman itu, makanya saya ingin coba. Oke. Nah, untuk bahasa sendiri itu minimal B1. Nah, kalau teman tahu nggak level-level dalam bahasa Jerman? Belum, oke. Jadi kalau dalam bahasa Jerman itu ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, untuk kuliah sendiri itu ada yang B1 sampai B2 biasanya. Level di tengah-tengah. Jadi harus bisa bahasanya dulu, lalu mengikuti student college. Jadi apa sih student college? Nah, student college ini adalah penyetaraan yang dilangsungkan selama 1 tahun. Karena SMA di Jerman sampai SMA itu 13 tahun, di Indonesia itu 12 tahun. Jadi harus setara lagi 1 tahun. Tapi kalau misalnya untuk Ausbildung itu tidak harus ikut student college, ini untuk kuliahnya saja. Lalu nilainya harus minimal rata-rata 6. Kecuali kedokteran itu 8,5. Di ijazah SMA. Ijazah sama rapor. Sama deposit yang tadi sebesar 10.236 euro. Ini syarat-syaratnya. Ini syaratnya. Tapi Syarat yang lain? Kalau yang Ausbildung nanti akan saya jelaskan. Tapi kalau misalnya yang kuliah ini syaratnya. Nah, walaupun gratis, tapi di Jerman juga tetap ada beasiswanya. Nah, beasiswanya ini lebih ke untuk biaya hidupnya. Tapi kebanyakan beasiswa itu untuk S2. Seperti contohnya LPDP dari Indonesia itu harus S2. DAAD itu juga S2. Erasmus juga S2. Mungkin yang ada ibarat untuk S1 itu dari universitas. Dan syaratnya untuk mendapatkan yang dari universitas itu wajib sudah menjadi siswa di sana. Gitu. Nah, ini ada video dari DW. Ini mengenai yang kuliah di Jerman. Dia itu kuliah dengan biaya sendiri. Halo sahabat DW, saya Ika. Di edisi DW Kampus kali ini saya akan bercerita tentang kuliah sambil bekerja di Jerman, semuanya dengan biaya sendiri. Jadi ayo ikutin cerita saya. Halo, nama saya Ika Setiawati, saya berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Sekarang saya kuliah di HS Koblenz, Universitas Koblenz, jurusan Manajemen Teknik. Dan sekarang saya sedang menuju ke kampus. Kalau ke kampus, biasanya saya jalan kaki. Butuh waktu sekitar 20 menit. Dan orang sini pun biasanya sering jalan kaki juga, atau lebih suka menggunakan transportasi umum untuk hemat energi. Sungai ini namanya Sungai Rhein. Jadi ini jembatan dari akhir Perang Dunia II. Ceritanya dulu sekutu mengebom jembatan ini untuk mematahkan kekuatan tentara Jerman. Dari awal saya memang sudah tertarik buat kuliah di luar negeri. Pengalamannya juga beda kan kalau kuliah di luar negeri. Terus sebenarnya saya pengen ke Jepang. Terus biayanya kan mahal banget kan kalau di Jepang. Terus guru bahasa Jerman saya menyarankan gimana kalau ke Jerman saja. Soalnya di Jerman biayanya nggak semahal di Jepang. Biaya hidupnya juga nggak semahal itu. Terus bisa di cover sama kerja part-time. Untuk setiap mahasiswa yang mendaftarkan diri sebagai student itu harus punya 8.040 euro untuk saya dulu, dan sekarang itu 8.700 euro kalau nggak salah. Jadi dari 8.040 euro itu saya dapat dari orang tua saya, dan termasuk tiket dan sebagainya. Kemudian saya bekerja sendiri untuk membiayai semuanya di sini. Nyari kerja di sini itu sebenarnya relatif gampang ya. Jadi banyak banget iklan kerja yang bisa didapat, seperti
seperti misalnya di Mading ini, atau bisa juga nyari online. Kerjaan aku yang aku dapat saat ini adalah kerjaan yang aku dapat di Arbeitsagentur. Itu adalah agen resmi dari pemerintah Jerman untuk menyalurkan tenaga kerja. Jadi dari agen ini saya mendapatkan kerja yang sampai sekarang saya masih jalani 5 tahun. Namanya München Hofburgen, dan di sini saya kerjanya setiap Sabtu Minggu saja karena Senin sampai Jumat saya intensif kuliah, dan menurut saya ini bagus banget karena Senin sampai Jumat saya bisa fokus ke kuliah saya, dan Sabtu Minggu kerja. Terus di sana temennya juga baik-baik, rekan kerjanya enak, terus ya bosnya juga baik, jadi puas banget kerja di sana. Sekarang aku lagi menuju ke restoran tempat aku bekerja, Mr. Hofburgen. Ikutin aku yuk. Aku pernah bekerja di macam-macam ya, pernah di pabrik, di hotel, di tempat pizza kayak gitu, fast food. Terus menurutku di sini yang paling enak. Terus soalnya kayak kekeluargaan gitu di sini, jadi deket banget sama bos, sama pekerja yang lain. Terus enak banget orang-orangnya juga, kerjanya ramah-ramah. Terus kita juga biasanya tenang kerjanya, jadi ya puas banget kerja di sini, makanya nggak pindah-pindah. Kollegin und Mensch, sowohl als auch finde ich sie eine absolute Bereicherung und bin sehr froh, dass sie hier ist, und sie ist sehr quirlig, tatsächlich die einzige Indonesierin, die ich kenne, auch die erste, mit der ich zusammenarbeite, und kann absolut nichts Schlechtes erzählen. Also, ja, ich habe großen Respekt davor, weil es ist sehr viel Arbeit zu studieren und nebenbei noch zu arbeiten, und das alles unter einen Hut zu bekommen, ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Ne? Es sind halt sehr viele Aufgaben, die man zu bewältigen hat, und das macht sie ganz toll. Awalnya aku harus nyuci piring, terus sekarang bikin salad, bikin flammkuchen juga, terus nyiapin semuanya buat seperti roast beef misalnya, atau käseplatte. Kadang tuh kayak aku nyuruh apa, aku disuruh apa gitu, aku nggak ngerti aku ngelakuinnya apa, atau enggak apa sih gitu. Ika, kamu ngomongnya tolong jelas dong gitu, kayak gitu. Misalnya kayak disuruh apa aku nggak ngerti gara-gara Dutch jelek, tapi habis kayak perasaan tuh kayak semenjak kerja di sini itu jadi lebih bagus, soalnya kan membaurnya sama orang sini, ngomongnya pakai bahasa Jerman juga, jadi lebih membantu lah bahasa Jerman, menguasai bahasa Jerman kayak gitu. Jadi sekarang saya mau ngasih tips dan trik buat teman-teman yang mau kuliah sambil kerja. Untuk semuanya biaya hidup biar lebih irit, itu ada trik-triknya nih. Jadi ceritanya kalau makan itu aku lebih suka masak sendiri daripada makan di luar. Soalnya kalau makan di luar sekali makan itu habis 15 euro minimal, dan kalau masak sendiri itu bisa bikin 1 minggu. Yang kedua, itu kalau kalian mau belanja, misalnya di sini banyak banget Vlogmart atau second hand yang emang normal banget buat orang-orang yang tertarik buat beli yang lebih murah, tapi kualitasnya juga nggak jelek-jelek banget ya. Terus ada banyak website yang menawarkan barang-barang second hand itu online semuanya, seperti misalnya Ubud atau Kleiderkreise, dan banyak juga toko second hand yang bisa ditemui di pusat kota atau dekat rumah misalnya. Terus bagi teman-teman yang kayaknya nggak mau nih pakai yang second hand gitu, kok bekas sih gitu, tipsnya lagi kalau mau belanja di akhir musim, jadi setiap Januari dan Juni itu bakal ada sale besar-besaran di semua merek. Terus sale-nya bisa sampai 80%. Terus yang ketiga itu wohnung, rumah. Jadi kalau mau yang hemat, kalian lebih baik kalau kalian
ambil Studentenwohnheim atau asrama buat mahasiswa, itu harganya jauh lebih murah, dan lebih murah lagi kalau itu Wohngemeinschaft atau satu lantai misalnya itu dapat ada 4 orang atau 5 orang atau mungkin 3, itu kita pakai toilet dan dapur bareng-bareng, terus kamarnya masih sendiri-sendiri, jadi kita masih dapat tempat privat, terus lebih hemat, dan kita juga menurutku bisa lebih bagus untuk membangun bahasa. Bagi sahabat DW yang penasaran dengan cerita-cerita menarik di DW Kampus berikutnya, silahkan berlangganan di channel DW Indonesia di YouTube. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di komentar di bawah. Sekian dari saya, terima kasih, dan cheers! Oke, nah itu tadi ada pengalaman Kak saat kuliah di Jerman. Nah, bagaimana jika tidak memiliki deposito? Jika tidak memiliki deposito, itu bisa ikut tadi au pair, Effeschot, dan Ausbildung. Tapi kalau untuk pendidikan lebih ke Ausbildung. Kalau au pair sama Effeschot sendiri lebih ke batu loncatan. Bisa di itu au pair tadi ya. Mau dijelasin juga nggak tentang au pair? Boleh. Oke. Nah, saya akan menjelaskan tentang Ausbildung. Iya, Apa sih betul. Ausbildung itu? Nah, Ausbildung ini sebenarnya adalah sistem lanjutan belajar dari SMA atau SMP di Jerman. Nah, itu untuk orang-orang yang ibaratnya ingin belajar kerja. Jadi kalau di Ausbildung ini terbagi menjadi 2, praktek dan teori. Prakteknya akan dilaksanakan di perusahaan dan teorinya itu akan dilaksanakan di sekolah. Nah, meskipun kamu nanti melakukan Ausbildung ini, kamu akan tetap dibayar dan tidak ada biaya sedikit pun. Nah, kalau Ausbildung, kalau di Indonesia sendiri lebih disebut pelatihan kerja ataupun vokasi. Nah, ini syarat untuk mendaftar Ausbildungnya. Yang pertama pasti bahasa. Jadi semua program di Jerman itu lebih ke bahasa. Bahasanya itu minimal B1 untuk Ausbildung. Lalu minimal SMA. Lalu ada minimal umur 18 tahun. Nah, walaupun itu ada syarat utamanya, pasti ada syarat pendukungnya untuk kamu lebih mudah pendaftaran programnya. Yang pertama, memiliki pengalaman di bidang sosial. Kamu punya nggak? Pengalaman di bidang sosial maksudnya di... Jadi ibaratnya ngebantu-bantu di panti asuhan atau kegiatan sosial lainnya yang memiliki sertifikat. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Jadi biasanya kita setiap bulannya tuh suka mengunjungi panti asuhan. Nah, nanti kita akan melibatkan para murid kita. Jadi kamu nanti akan ke panti asuhan dan dikasih sertifikatnya. Gitu. Jadi karena sekarang lagi COVID, kita untuk ke panti asuhannya tuh lebih dikit. Tapi kalau misalnya insya Allah 2021 kan COVID sudah menurun, nah kita akan melaksanakan lagi. Lalu kamu harus membuat daftar riwayat hidup dan surat motivasi ini dalam bahasa Jerman. Nanti kita bimbing, kamu buat, nanti kita koreksi. Lalu apa aja sih yang didapat ketika Kak Oderman mengikuti Ausbildung ini? Pastinya gaji per bulannya itu sekitar 650 sampai 1.200 euro. Ini tergantung dengan kota dan perusahaannya dan jurusannya. Lalu sertifikat profesional, prakerja dapat digunakan dari ke internasional, lalu ke ciri pernikahan karena banyak cuti, jam kerjanya teratur, terus kesehatan terjamin karena akan dibayarkan asuransi juga di sana. Lalu akan memiliki wawasan kultural karena yang tadi udah bagi karena Jerman itu negara pusat Eropa. Gitu. Nah, kalau untuk jurusan sendiri Kak Darman pengen ambil apa sih jurusannya? Ausbildung. Ya, kan itu kan lebih ke, jadi di Jerman sendiri Ausbildung ada jurusan seperti perhotelan atau restoran. Nah, jurusan yang pendidikan yang ingin diambil apa Kak Darman sendiri? Selain perhotelan dan yang satu tadi apa? Oke, mungkin akan saya jelaskan lanjutan. Kan ada tantangannya nih.
Tantangannya itu pasti bahasanya itu kalau sebelum, jadi kalau teman harus bagus bahasanya. Yang kedua, ada penyetaraan pendidikan. Jadi nanti disetarakan dulu nih ijazahnya teman. Lalu ada jurusan. Itu jurusannya banyak banget sebenarnya. Ada teknik, selain di restoran dan hotel, ada juga sebagai perawat. Nah, tapi kalau dari Indonesia kebanyakan itu restoran dan hotel manajemen. Jika Kak Aderman ingin ambil di bidang lain, itu minimal bahasanya itu harus B2. Walaupun Kak Aderman bisa setelah B1 ikut program berkelanjutan terlebih dahulu, au pair dan next shop. Gitu. Jadinya lebih mempersiapkan dari segi bahasanya lagi nanti di Jerman. Lalu iklim dan budaya. Jadi salah satu tantangannya adalah iklim di Indonesia itu ada 2 dan di Jerman itu ada 4 dan mayoritasnya itu musim dingin. Jadi tubuh kita harus beradaptasi lagi. Lalu budaya yang paling utama ada tepat waktu. Mungkin di Indonesia sering banget kita telat. Teman pernah nggak buat janji sama teman jam 12, datangnya jam 12:30, jam 1. Di Indonesia itu hal lumrah ya. Tapi kalau di Jerman janjian jam 12, datang jam 12 itu telat. Gitu. Biasanya mereka langsung pergi. Seperti itu. Jadi itu menjadi tantangan buat kita harus disiplin lagi. Nah, ini ada video dari Dewi juga mengenai program Ausbildung di bidang restoran manajemen sebagai koki. Halo sahabat Dewi, nama saya Anggra Rifani Rahman, bisa dipanggil Anggra. Umur saya 25 tahun. Saya sekarang sedang menjalani program Ausbildung di Jerman di bidang sistem gastronomi. Sebelum saya menjalani kegiatan aktivitas saya hari ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Dewi. Mari ikuti saya. Ausbildung itu sebenarnya kamu itu sekolah tapi sambil belajar di sebuah restoran, di mana kamu gak cuma belajar praktek, tapi kamu belajar teorinya juga. Jadi siswa Ausbildung itu intinya kita harus mencari sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu mencari sebuah pekerja atau sebuah Ausbildung. Setelah itu kita melamar ke perusahaan tersebut. Nah, setelah itu mungkin nanti diwawancara, ditanya dan dilakukan percobaan kerja selama 3 hari atau bahkan seminggu. Di setiap perusahaan beda-beda. Dan setelah itu tantangan kontrak kerja. Nah, setelah